Beberapa bahkan meminta polisi untuk turun tangan dan mendeportasinya. My money build your country. Who do you think you are? Are you the owner of this world? Are you God? Hello everyone, I'm Misul Kim and welcome to my YouTube channel. Guys, yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya? Apapun yang terjadi, jangan menyerah ya guys. Ayolah semangat and fighting. Well, buat teman-teman yang mungkin mau kenalan sama aku di Instagram, nanti langsung aja follow @yusulkim. Tenang aja, antar di follow back kok guys. Adapun dalam video kali ini kita bakal bahas tentang bagaimana kelakuan dari oknum turis Israel yang bikin murka warga Thailand. Lantas, apa yang dilakukan oleh turis tersebut? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Tapi guys, sebelum kita lanjut ke pembahasan, aku merekomendasikan tonik. Ini adalah tonik dari Putri Varian Ginseng untuk kalian yang mungkin memiliki permasalahan rambut rontok. Menurut aku kalian wajib banget sih cobain ini. Worth it banget guys buat dicoba. Harganya juga wah murah banget sih. Sebesar ini 450 ml nggak nyampe 40.000 dan dipakainya bisa berbulan-bulan. Tapi aku mohon maaf banget, ini produknya itu cepat banget sold out. Aku nggak tahu sih apa sekarang udah ready atau enggak. Kalau kalian lihat produknya ready, menurut aku kalian gas aja sih buat check out. Karena dia restocknya juga lumayan lama guys, nggak cepat restocknya. Alright, enough ya guys, dan sekarang kita akan lanjut ke topik pembahasannya. Teman-teman, belum lama ini ada sebuah video seorang turis Israel di sebuah cafe di Thailand yang telah menyebabkan kemarahan warga lokal. Klip yang berdurasi 15 detik itu memperlihatkan turis tersebut dilaporkan menolak melepas sepatunya sebelum memberikan alasannya. Dalam video itu, turis tersebut berkata, alright, jadi seperti itulah bagaimana videonya. Dan guys, pada akhirnya ledakan amarahnya ini mendapatkan reaksi keras dikarenakan penduduk setempat Thailand mengecam perilakunya yang tampaknya tidak sopan. Beberapa bahkan meminta polisi untuk turun tangan dan mendeportasinya. Beberapa netizen berkomentar seperti ini. Tolong singkirkan wanita ini dan masukkan dia ke dalam blacklist. Ini menyinggung kami semua, orang-orang yang bekerja keras dan leluhur kami. Kita menyambut wisatawan dengan keramahan dan pajak mereka memberikan kontribusi pada perekonomian. Tetapi sikap atau superioritas seperti ini jelas tidak kita harapkan. Dan selain itu, beberapa influencer lokal juga telah memberikan tanggapan terhadap video itu. Dan berikut adalah bagaimana tanggapan mereka. My money, okay, build your country. Excuse me, lady. What did you just say? Your money built my country. Okay, how much money do you have in your hand right now? How much money do you have? Who do you think you are? Are you the owner of this world? Are you God? What? You know, sometimes it's just so frustrating to me because we Thai people, we are so nice, we're so kind to visitors. And sometimes I'm not sure if we're being too kind, are we being too nice, that these people just think that, oh, you know what, since Thai people are being so nice, I'm just gonna say shitty things about them because, you know, I'm mad at them for being too nice. Is that what you're doing? Like, what did we do to you? What did we do to you? You know, Thailand has always extended warmth and respect to visitors. But no visitor has the right to insult our people or belittle our country. The little money that you have in your hand right now, it doesn't build my country. No. My country was built by dignity, resilience, the unity of our people, our ancestors who were brave enough to did everything they could to protect our country and our history. We have such a beautiful history that you never get to learn because you were too lazy. Anyways, by saying what you just said in the video, you are insulting my country, you're insulting my ancestors, you're insulting my people, and that's unacceptable. It's disgusting. Nobody does that. There's one last thing that I want to say to you. The money that you have may be able to buy the services here in Thailand, but you will never ever be able to buy respect from Thai people. That's not something you can buy here, and you don't deserve it. Alright, intinya adalah dia mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh wanita tersebut dalam video itu jelas merupakan tindakan yang mengarah kepada tindakan menghina ke Thailand, leluhur mereka, dan juga orang-orang Thailand. Lanjut, kita lihat tanggapan yang berikutnya. My money, okay, build your country. I don't know where to start, but I hope this statement find you well. Honey, your money doesn't build this country. The country that you are talking about was built by our ancestor from those
from Sukhothai era and then come to Ayodhya. Those people build this country, not your money. You come to this country for our hospitality, and we do our best to give you best experience in Thailand, so that you can go back happily ever after. In exchange, of course, you have to pay us. This world run by money, but not only your money, it's everybody's money. You are, again, the self-centered princess that come to our country and think that you have privilege about everything. So here is the message from me as a cutest Thai people that would give you a little bit of hint how to change your perspective to be a good person. Please educate yourself and please stay in school. If you graduated, please go back to school so that you can go to your country with 32 organs. Bye, ciao. Oke. Wow, dia nanggapinya dengan santai banget ya guys. Kurang lebih tanggapannya juga sama ya dengan yang sebelumnya. Jadi dia mengatakan bahwa yang membangun negara kami, yang membangun negara Thailand bukan duit kamu, tapi leluhur kami. Dan kamu kan datang ya ke negara kita gitu. Terus kita di sini memberikan kamu hospitality gitu loh. Dan of course kamu juga harus ngebayar gitu untuk hal tersebut. Kenapa kita memberikan kamu keramah tamahan, memberikan pelayanan terbaik? Ya supaya kamu saat berkunjung ke negara kita mendapatkan pengalaman terbaik, dan setelah kembali ke negara kamu akan ya merasa senang gitu loh. So dikarenakan itu ya kamu gak bisa bertindak semena-mena seperti itu. Dan dia juga seperti memberikan pesan kepada wanita tersebut untuk tolong edukasi diri kamu. Begitu. Lanjut kita lihat pendapat yang berikutnya. When someone sent me this video, I thought, oh boy, here we go again. I'm sorry, but your money, but my money, okay? Build your country. Look, I try to be wary about everything that I say on the internet because I know that sometimes things are taken out of context. But her hand gestures definitely did it for me. So let's talk about what not to do when you're a tourist in Thailand. Number 1, you should respect local customs. Something that is very important that you should know about Thai people is we love to take off our shoes. We have to take off our shoes when we enter someone's house. It is just respect. And look, I acknowledge the fact that not every country has this rule of taking off your shoes at someone's house or a restaurant. But ignoring this number 1 custom is going to make you seem very disrespectful and ignorant. Number 2, money does not give you the right to treat other people terribly. I'm not even talking about Thailand. Go to another country and learn the customs. Be respectful. The locals are there to help you. Thai culture really values humility, politeness, and the concept of Grengjai. And if you don't know what Grengjai means, it basically means you are very considerate and looking out for other people, even though it might make you uncomfortable. Of course tourism money helps, but it doesn't excuse entitled behavior. Thai people don't like loud and aggressive confrontation. Being loud and aggressive in public, maybe think about that twice because it does not look good. Also, you represent more than just yourself. Your actions basically shape the perception of how locals will view you and other people from your country. And it's really upsetting to see that our Grengjai-ness and our hospitality has been taken advantage of more and more. When in doubt, just ask politely. Any Thai person is more than happy to help you with the problems or the questions you might have. If you have a valid reason to leave your shoes on, then just explain to them. They're not going to make a fuss out of it. Thai people are very accommodating when you approach them with kindness. I'm gonna leave you with this. Being a good guest means more than just spending money. It means honoring the home you've stepped into. Once you respect local cultures, we will welcome you with open arms. Our home is your home. Alright, jadi seperti itulah bagaimana pendapatnya. Intinya dia mengatakan bahwa dia juga selalu berhati-hati gitu ya kan ketika melihat hal seperti ini di internet, karena mungkin ada juga yang diambil di luar konteks gitu loh. Tapi meskipun demikian, dia melihat bagaimana gestur dari si wanita tersebut yang kalau kalian lihat ya gesturnya seperti itu ya guys. Intinya dia di sini menegaskan bahwa di setiap negara itu kan pasti punya peraturan tertentu ya guys. Di Indonesia begini, di Singapura begini, begitu juga di Thailand punya peraturan tertentu. Salah satunya adalah ketika kalian mungkin mau masuk ke tempat orang gitu, ke restoran atau ke rumah orang, itu mesti lepasin dulu gitu alas kakinya, kayak sepatu misalnya. Jadi ketika peraturannya begitu ya sudah gitu, ikutin gitu. Karena ya balik lagi gitu, kamu berkunjung ke tempat orang lain. Meskipun kamu ngabisin duit di tempat sana, ya bukan berarti kamu bisa bertindak semena-mena gitu, langgar peraturan orang lain. Bukan seperti itu. Kalau kamu nggak bisa lepas sepatunya, ya udah gitu, tinggal jelasin aja apa alasannya gitu. Daripada seperti itu. Ia juga menjelaskan bahwa ketika kamu respect terhadap peraturan mereka, ya mereka akan sangat terbuka gitu untuk menerima kedatangan kalian.
Begitu, dan jujur aku setuju banget sih sama pendapat dari kakaknya. Meskipun kita juga tidak tahu bagaimana konteks full dari cerita ini gitu ya kan, apa yang terjadi sebelumnya. Tapi ketika melihat bagaimana gestur dari wanita tersebut yang seperti itu, kita sebagai netizen ngelihat video tersebut agak ke-trigger juga sih guys, serius. Sementara itu untuk turis yang bersangkutan, seperti yang aku kutip dari salah satu media, telah memberikan klarifikasi di mana melalui unggahan di sosial media, wanita itu meminta maaf di mana dia mengatakan, "Halo, saya wanita dalam video tersebut. Pertama, saya ingin mengklarifikasi bahwa kata-kata saya diambil di luar konteks. Maksud saya adalah bahwa wisatawan Israel berkontribusi terhadap ekonomi Thailand. Saya menjadi sasaran agresi fisik dan verbal yang bersumber dari kemarahan umum terhadap turis Israel di Thailand. Orang yang merekam video tersebut bukanlah seorang staf, melainkan pelanggan lain. Saya diizinkan memakai sepatu karena kaki saya sakit. Si perekam video dan temannya menggunakan kekerasan untuk memaksa saya keluar dari kafe. Meskipun saya sudah memilih untuk pergi untuk menghindari konfrontasi lebih lanjut." Kemudian di akhir statementnya, turis itu mengatakan bahwa video tersebut menyesatkan dan tidak menunjukkan kekerasan yang ia alami. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana klarifikasi dari turis tersebut. Adapun insiden ini terjadi di tengah kekhawatiran akan pengaruh wisatawan Israel di sebuah kota di Thailand Utara. Penduduk di Mae Hong Son melaporkan lonjakan pengunjung Israel yang tidak tertib yang diduga tinggal dan bekerja secara ilegal di wilayah tersebut pada bulan Februari. Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra bahkan mencoba meredakan kekhawatiran mereka dan mengatakan kekhawatiran mereka tidak berdasar. Dia membantah klaim bahwa Israel telah mengambil alih distrik Pai di provinsi tersebut. Wakil Perdana Menteri Anutin Chanvirakul bersama Duta Besar Israel untuk Thailand Orna Sagib juga mengunjungi kota tersebut. Mereka menanggapi laporan tentang pengunjung Israel yang berperilaku tidak baik. Namun, Wakil Perdana Menteri mengatakan bahwa tidak ada kekhawatiran mengenai infiltrasi, ancaman terhadap keamanan nasional, atau pembangunan permukiman asing. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana rangkuman informasinya. Dan bagaimanakah pendapat kalian akan kasus yang satu ini? Antar komen ya di kolom komentar. Anyway, cukup sekian ya guys untuk hari ini. I'm Sulkim pamit dan aku mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada misinformation, mohon koreksi. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Anyway, di akhir video ini aku mau izin untuk rekomendasi produk feeling. Ini adalah produk feeling dari Autumn Pure Nature. Karena setelah aku coba ini, dia itu dapat membantu banget untuk menghilangkan komedo, ngangkat komedo maksudnya, terus membuat muka juga jadi lebih halus. Dan juga pori-pori juga dapat lihat mengecil. Aku saranin untuk beli ukuran yang 30 ml aja. Coba-coba dulu ya guys. Tapi tolong dicatat ini pakainya malam ya guys. Dan aku sih 2 kali seminggu aku pakainya. Dan kalau kalian pakai produk peeling, jangan lupa juga ya guys untuk pakai moisturizer sama sunscreen. Adapun untuk moisturizer sendiri, kalian mungkin bisa cobain produk moisturizernya Veryl. Ini juga harganya tergolong terjangkau banget sih guys. Aku beli waktu itu nggak nyampe 50 ribuan. Ini udah dapat yang 100 ml. Ini tuh dapat membantu untuk menghaluskan kulit, melembabkan dan juga mencerahkan. Habis itu kalau untuk sunscreen, buat teman-teman yang mungkin rentan berjerawat bisa cobain sunscreennya Wardah. Ini yang acne calming ya guys. Dia itu waktu dipakai keras adem banget, nggak ada white cast-nya dan juga cepat menyerap. SPF-nya 35 PA++. Buat teman-teman yang juga mungkin tertarik untuk cobain, nanti bisa langsung mampir ke tab produk aku ya. Thank you so much and bye-bye everyone.